Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you today? I hope all of you are fine. Well, I want to introduce myself first. My name is Fitriana Nasution. I am an English teacher in MTS Al-Wasliyah Pangkalan Berandan. You can call me Miss Fitri. Today, we will study about simple past tense. Who knows simple past tense? Okay, simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Dari judulnya saja kita sudah tahu ya apa fungsinya, karena di situ tertulis jelas simple past tense. Past artinya masa lalu. Jadi dengan kata lain, simple past tense menjelaskan peristiwa yang terjadi di masa lalu atau masa lampau. Kemudian yang menjadi ciri-ciri dari simple past tense ini adalah kata kerjanya. Kata kerja yang digunakan untuk simple past tense ini adalah kata kerja bentuk kedua. Seperti yang kita ketahui bahwasannya dalam bahasa Inggris tuh kita sering dengar dengan kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Kata kerja pertama itu namanya present. Sementara kalau kata kerja kedua itu past. Kata kerja ketiga itu past participle. Jadi yang kita gunakan dalam simple past tense itu kata kerja pertama dan kata kerja kedua. Kata kerja kedua biasanya digunakan untuk kalimat positif. Jadi kalimat simple past tense dalam bentuk positif itu menggunakan kata kerja kedua, kata kerja bentuk past. Sementara kata kerja pertama digunakan untuk kalimat negatif dan interrogatifnya. Hanya saja di dalamnya terdapat kata did not untuk kalimat negatif atau didn't ya. Dan kalimat interrogatif selalu menggunakan kata did di awalnya. Oke, dan yang terpenting lainnya adalah time signal atau keterangan waktu dalam penggunaan simple past. Keterangan waktu yang sering digunakan dalam bentuk simple past tense itu biasanya ada yesterday, ada last, ada ago. Contohnya yesterday morning, artinya kemarin pagi. Kemudian yesterday afternoon, kemarin sore. Yesterday evening, kemarin malam, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata last, contohnya adalah last week, minggu lalu, last year, tahun lalu, last Monday, minggu lalu, last night, tadi malam, dan lain sebagainya. Kemudian titik-titik ago, contohnya 2 hours ago, 2 jam yang lalu, some months ago, beberapa bulan yang lalu, 10 minutes ago, 10 menit yang lalu, etc. dan lain sebagainya. Jadi itu adalah beberapa contoh keterangan waktu yang sering digunakan dalam simple past tense. Well, not only that, we will learn more about a simple past tense. I will make a simple sentence in the simple past tense ya. Kita mulai buat kalimat sederhana dulu. But tetapi sebelumnya we have to know, kita harus tahu, to make a sentence in English we need subject and verbs. Ya, jadi kita perlu yang namanya subjek dan kata kerja dalam membuat kalimat. Apa itu subjek? Subjek itu adalah orang atau pelaku yang melakukan suatu tindakan. Contohnya I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka, she, dia untuk perempuan, he, dia untuk laki-laki, dan it, dia untuk benda.
Bisa juga dengan nama orang, misalnya Clara, Anna, ya. Bisa juga dengan nama orang, contohnya Anna and Clara and etc. dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari verb kata kerja itu misalnya study, ya belajar, sleep, tidur, eat, makan, watch, menonton, etc. dan lain sebagainya. Oke. Saya akan buat kalimat sederhana dulu, perhatikan. They play football every day. Dari kalimat yang di papan tulis ini ya, dari kalimat yang ada ini kita tahu bahwasannya kalimat ini bukan kalimat simple past tense. Karena pertama dia menggunakan kata kerja bentuk pertama di awal, kemudian dia menggunakan kata every day. Keterangan waktunya itu bukan keterangan waktu simple past tense. Jadi untuk mengubahnya kita coba dalam bentuk positif, yaitu menjadi they played football yesterday. Jadi kata kerjanya kita ubah menjadi bentuk kedua dulu, played. Kemudian keterangan waktunya everyday menjadi yesterday, sesuai dengan keterangan waktu yang digunakan dalam simple past tense. Kemudian dalam bentuk negatif, seperti penjelasan di awal, ciri-cirinya menggunakan kata did not atau didn't, dan kata kerjanya berubah menjadi bentuk pertama, maka kalimatnya menjadi they didn't play football yesterday. Ada kata didn't di dalamnya, kemudian kata kerjanya berubah menjadi bentuk pertama kembali. Dan untuk kalimat interrogatif, kalimat pertanyaan diawali dengan kata did. Jadi kalimatnya adalah did they play football yesterday? Dan jawabannya kemungkinannya itu ada dua. Yang pertama adalah yes, they did, atau no, they didn't. Dari contoh kalimat yang ada di atas, bisa kita simpulkan bahwasannya rumus simple past tense dalam bentuk positif adalah subject tambah verbs to. Untuk kalimat negatif, subject tambah did not atau didn't tambah verb one. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, kita menggunakan did plus subject plus verb one. Saya harap dari rumus yang barusan kita buat bisa dipahami dan bisa diingat, karena memang sangat simple ya untuk rumus dari simple past tense ini. Oke, untuk memperjelas ya kembali dan agar lebih paham tentang simple past tense ini, kita akan buat contoh lain, contoh kalimat simple past tense-nya dengan menggunakan kata kerja watch. Ya, ingat, watch itu bentuk pertama. Bentuk keduanya adalah watch. Bentuk ketiganya adalah watch, yang artinya menonton. Untuk kalimat positifnya, saya akan buat she watched the movie last night. Kalimat negatifnya menjadi she did not atau didn't watch the movie last night. Untuk kalimat interrogatif menjadi did she watch the movie last night?
Oke, dan jawabannya kemungkinannya ada 2. Kalau enggak yes she did, kamu bisa menjawab dengan kata no she didn't. Baiklah, sekarang contoh dialog bahasa Inggris dalam bentuk simple past tense. Dialog ini antara Anna and Jane. What did you do last Sunday, Anna? I did many things last Sunday. I went to market with my mother. We bought some fish, fruits, and vegetables. I helped my mother make some foods, such as gado-gado, chili fish, pudding, and etc. Okay, I think that's all about simple past tense. I hope you can understand about this simple past tense. Yeah, thank you very much. Tetap semangat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.